Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak untuk ditinggikan Tuhan. Kau layak untuk disembah Tuhan, dipuji. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur buat karya kemenangan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Kau telah bangkit. Sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Kau sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna di atas kayu salib. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami, terangi hati kami. Supaya setiap firman kebenaran yang kami terima hari ini hidup di dalam kami. Menyembuhkan, memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih seluruh tim, Tuhan berkati. Boleh enggak kita berdiri lagi sebentar aja. Saudara bersuka cita enggak buat Paskah ini? Saudara percaya ini adalah kemenangan bagi kita? Saya ibaratkan Paskah ini seperti proklamasi 17 Agustus kemerdekaan. Amin. Nah, jadi yang mau kita lakukan apa nih? Kita mau tepuk tangan, kita mau sorak-sorai, kita mau katakan kemenangan. Amin. Nanti saya hitung sampai hitungan yang ketiga ya. Saudara yang sakit katakan sudah sembuh. Amin. Saudara yang hari ini butuh mujizat, sudah terjadi mujizat itu ya. Saudara lagi ada masalah keuangan, terbuka pintu-pintu, terbuka semua anugerah yang baru. Amin. Dan hari ini saudara, Paskah ini menjadi tanda bahwa kita sudah hidup dalam kemenangan. Katakan hidup dalam kemenangan. Siap, saya hitung dalam hitungan yang ketiga, kita bersorak, kita katakan kemenangan. Aku sudah sembuh, aku sudah bebas. Silakan saudara, katakan sampai malu-maluin. 1, 2, 3, ya bersorak. Kemenangan, kesembuhan, kebebasan. Haleluya. Katakan kami sudah menang. Di dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati ya. Kenapa saya katakan kemenangan? Tidak ada jalan lain saudara. Yang membuat kita bisa mengalami kemenangan selain kita ada di dalam Kristus. Karena di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Mari saya akan sharing kepada saudara ya. Kenapa di Paskah ini saya diingatkan untuk kata it is finished, sudah selesai, ini penting. Supaya Paskah ini menjadi satu momen untuk kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai dan dia bangkit untuk menyelesaikan semua kemenangan itu buat kita. Amin ya. Baik, kita akan lihat sama-sama ya. Apa sebetulnya di balik Paskah ini yang melatar belakangi, kalau saya katakan ini Passover ya, Paskah ini ya. Yuk kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan ini ya, Keluaran pasal yang ke-7 ya. Ayat yang ke-16 kita akan baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan 1, 2, 3. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di mana? Di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Nah saudara, inilah kata-kata yang disampaikan oleh Musa di filmnya Ten Commandments ini, kata-kata ini, let my people go, let my people go, biarkan umatku pergi. Jadi inilah yang disampaikan Musa kepada Fir'aun, karena Fir'aun beratus-ratus tahun Mesir itu menjajah, menindas dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Ketika Tuhan mengutus Musa, Musa tanya, aku mesti ngomong apa? Katakan kepada Fir'aun, biarkan umatku pergi. Terus dikatakan apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah di mana saudara? Di padang gurun. Ini menarik saudara. Ternyata tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel bukannya sekedar supaya mereka tidak lagi hidup dalam kutuk, dalam penindasan, kemiskinan. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan mau supaya bangsa Israel punya hubungan dengan Tuhan. Kembali intim dengan Tuhan. Jadi inti dari Passover ini bukan hanya kemenangan, tapi Tuhan mau supaya kita bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan soal religion atau aturan agamawi, tapi berbicara tentang relationship. Katakan dengan saya, relationship,
hubungan. Amin. Nah mungkin bahasanya nih kira-kira begini saudara ya. Bangsa Israel ini kan biji matanya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Ya kan? Saya bikin bahasa kekinian kira-kira gitu ya. Musa kasih tahu sama Fir'aun, aku ini yang milik bangsa Israel. Artinya begini, Israel ini pacarku, kekasihku. Jangan macam-macam ya, lepasin mereka. Gitu kira-kira gitu. Katakan dengan saya, aku ini kekasihnya Tuhan. Aku mempelainya Tuhan. Katakan iblis jangan macam-macam ya. Amin. Jadi Tuhan mau kita ini jadi miliknya dia. Nah yang unik saudara, kata beribadah di sini, yuk kita lihat sama-sama ya. Nah kata beribadah di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah abad. Artinya adalah to work, bekerja, melayani. Tapi yang menarik kata di sini adalah biarkan umatku menyembah aku. Artinya punya hubungan dengan aku. Atau ada kata lain worshiper, biarkan umatku menjadi apa? Penyembah-penyembah. Jadi Tuhan ingin kita hidup di dalam apa? Hubungan dengan Tuhan sebagai apa? Worshiper, penyembah itu. Karena keintiman itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah inilah sebetulnya Tuhan inginkan supaya Tuhan mau kita bisa kembali dekat dengan Tuhan. Nah, kata abad ini juga dipakai oleh Tuhan ketika Tuhan berkata kepada Adam, aku menempatkan kau di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Nah kata mengusahakan di dalam bahasa aslinya juga pakai kata abad. Artinya untuk menyembah. Jadi sebetulnya desain Tuhan kepada Adam pada waktu itu manusia adalah supaya manusia dengan Tuhan punya hubungan. Nah dosa membuat manusia tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Nah oleh karena itu melalui penebusan ini Tuhan mau dikembalikan hubungan itu. Dan yang unik saudara, kata padang gurun dikatakan tadi di padang gurun ya. Sementara bangsa Israel, wah aku sudah bebas, aku sekarang udah sudah nggak ditindas lagi. Bahkan mereka waktu keluar dari Mesir, mereka membawa emas, membawa harta semua kekayaan orang Mesir. Tapi waktu mereka di padang gurun, buat apa semuanya? Kenapa saudara? Karena di padang gurun artinya di dalam bahasa aslinya itu midbar dalam bahasa Ibrani, itu akar katanya adalah dabar. Saya singkat aja, kata dabar artinya adalah kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa dekat sama Tuhan. Katakan dengan saya, ngobrol dengan Tuhan. Bisa apa? Diskusi sama Tuhan. Tuhan ini gimana? Nah inilah yang dilakukan oleh Musa ketika dia di padang gurun. Dikatakan di kemah pertemuan Musa apa? Face to face, muka dengan Tuhan. Nah ketika Tuhan kepingin bicara dengan bangsa Israel ketakutan. Oh takut sekali ketemu Tuhan, suaranya menggelegar segala macam. Udah deh Musa aja deh yang ngomong, jangan aku. Nanti kalau Musa udah dengar dari Tuhan baru sampaikan kepada aku. Padahal Tuhan mau kita dengar langsung dari dia. Jadi sebetulnya di padang gurun itu adalah tempat di mana apa? Tuhan bisa membangun relationship dengan bangsa Israel. Tuhan bisa mempunyai hubungan khusus. Karena di padang gurun itulah bangsa Israel bergantung sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saya tanya kepada saudara, di padang gurun lebih banyak penderitaannya atau mujizatnya? Padang gurun itu penderitaan loh Pak Agus. Boleh gak saya bilang, padang gurun justru banyak mujizat? Amin saudara. Makannya dari mana saudara? Ada Gojek dari sorga, kirim makanan. Mestinya kan bangsa Israel waktu, kamu makannya apa? Gojek dari sorga dong mana. Mestinya kan begitu kan bangga. Ini enggak, makannya apa? Cuman mana aja, bosen gak ada martabaknya kan gitu. Ngeluh aja, padahal makannya dipelihara oleh Tuhan. Pakaiannya dipelihara oleh Tuhan. Mana ada pakaian yang branded apapun bisa tahan 40 tahun gak ganti-ganti. Sepatu juga gak ganti-ganti. Itu kan dijamin. Di padang gurun apa saudara? BPJS-nya lebih canggih. Gak perlu asuransi lagi. Gak pernah sakit, sehat semuanya. Berarti kan semuanya mujizat. Amin saudara. Nah Tuhan ingin supaya mereka hidup dalam sistemnya Tuhan. 1, 2, 3. Sistemnya Tuhan. Jadi ketika Passover itu terjadi, bangsa Israel dilepaskan dari sistem Mesir masuk ke dalam sistemnya Tuhan itu. Nah makanya di dalam Passover itu kita lihat berikutnya. Perlu ada korban penebusan, katakan korban penebusan. Dan domba Paskah yang dikorbankan pada waktu itu adalah gambaran daripada Yesus. Karena Tuhan berkata bahwa taruh darah di ambang-ambang pintu. Supaya aku melewatkan mereka dari maut. Dan ini menjadi simbol kemenangan karena 10 tulah itu menghancurkan 10 kekuatan dewa-dewa Mesir.
Dan Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah lebih tinggi dari Fir'aun. Allah lebih tinggi dari Mesir. Amin saudara. Nah hari ini kita harus bersyukur bahwa ini menjadi bukti bahwa kita memiliki Allah yang tidak bisa dikalahkan. Allah yang dahsyat. Yuk kita lihat sama-sama gambar berikutnya. Jadi melalui ini Passover ini menjadi gambaran Yesus yang akan menjadi penebus sejati. Anak domba Allah. Worthy is the Lamb. Anak domba Allah yang layak untuk ditinggikan. Darah di ambang pintu itu menggambarkan darah di kepala dan di tangan. Ini menggambarkan tentang salib. Nah saudara, mari kita lihat firman Tuhannya, kita akan baca sama-sama. Apa yang Tuhan katakan di sini, ya. Apa yang dimaksud dengan Passover itu ya, atau Pesa atau Paskah itu. Dan inilah pertama kali dinyatakan supaya dirayakan Paskah itu. Kita baca sama-sama. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, perhatikan, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai apa? Hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Tuhan ingin supaya bangsa Israel ingat bahwa mereka bisa keluar dari Mesir oleh karena ada penebusan itu. Dan Tuhan mau melalui Paskah ini kita ingat bahwa hanya melalui Yesus kita bisa ada seperti ini. Makanya dikatakan di sini, aku akan lewat daripadamu. I will pass over you. Jadi ini yang dikatakan Paskah itu, dilewatkan. Nah kematian Yesus membuat kita dilewatkan dari semua kutuk dan yang lainnya. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Mesir tidak ada kuasanya lagi. Dunia tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita lihat gambar berikutnya ya. Nah disinilah yang terjadi saudara. Ketika Musa membuktikan kepada bangsa Israel, ketika laut terbelah dan semua orang-orang Mesir mati dan tidak bisa lagi mengejar bangsa Israel. Ini berbicara apa saudara? Dunia, kuasa gelap tidak lagi berkuasa atas kita. Sudah diputus semuanya. Amin. Kita sudah menjadi milik Yesus. Yuk kita lihat sama-sama. Apa yang dikatakan Musa pada waktu itu? Karena bangsa Israel pada waktu itu masih ketakutan, ya. Mereka belum percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka. Karena pada waktu itu sudah tidak ada jalan keluar dan ini yang dikatakan Musa. Kita baca sama-sama. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Katakan 1, 2, 3. Apa saudara? Jangan takut. Terus dikatakan apa? Berdirilah tetap. Tuhan katakan, udah kamu diam aja, be still, diam. Dan selanjutnya apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihat, aku akan mengerjakannya. Terus sekali lagi, yang akan apa saudara? Diberikannya hari ini kepadamu. Katakan diberikan. Jadi kemenangan itu di apa saudara? Diberikan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Ayat selanjutnya kita baca sama-sama ya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini 1, 2, 3 tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, saya sih berharap saudara baca ini sorak-sorai. Haleluya gitu. Amin saudara. Ini dahsyat gak saudara? Coba nih, ulang ya. Perhatikan di sini ya. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mesir itu apa? Penindasan? Apalagi saudara? Kekecewaan, kepahitan, kekecewaan, hal yang duniawi, semua itu Mesir. Berbicara tentang hidup kita dalam kutuk. Dan Tuhan berkata hari ini, saya coba katakan, semua masalahmu yang tidak pernah selesai bertahun-tahun, sakit penyakitmu dan apapun yang selama ini mengganggu kamu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin saudara, ini janji Tuhan. Jadi melalui Paskah ini, semua yang lalu sudah tidak ada kuasanya lagi. Penyakit tidak akan kita lihat lagi sampai selama-lamanya. Amin. Boleh katakan dengan saya, 1, 2, 3. Semua penyakit, semua masalah, dan segala sesuatu yang negatif, yang bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan, saat ini juga tidak akan kami lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin.
Katakan itu, saudara. Paskah menjadi tanda kita berhak untuk menerima kemenangan ini. Kesembuhan ini. Amin. Oleh karena itu saudara, di atas kayu salib, Yesus mendeklarasikan 7 perkataan terakhir. Nah 7 perkataan terakhir ini seperti satu deklarasi. Karena kata dia berkata itu artinya adalah proklaim, mendeklarasikan. Katakan deklarasi. Tolong yang berikutnya ya. Nah di kata Yesus berkata, ada kata pertama yang terakhir dan selanjutnya. Nah setiap perkataan itu deklarasi apa? Deklarasi pengampunan, kesembuhan, deklarasi pemulihan hubungan dan semua itu adalah perkataannya disampaikan dengan sorak kemenangan. Katakan dengan saya, sorak kemenangan. Nah salah satunya yang paling kunci adalah dia berkata sudah selesai. It is finished ya. Nah saudara kita akan lihat sama-sama ya. Tolong PowerPoint yang berikutnya ya. Kata sudah selesai. Nah, waktu dia berkata sudah selesai karena ini dikatakan dengan deklarasi, dia tidak mengekspresikan kata-kata seperti ini. Lihat ya, gara-gara kamu nih akhirnya selesai juga. Kayaknya nyesel gitu, kayaknya tuh terpaksa gitu, enggak gitu saudara. Dia berkata sudah selesai gini, lihat aku mengasihimu, sudah selesai. Aku sudah berikan kemenangan bagimu. Amin saudara. Jadi kata sudah selesai itu dengan sorak kemenangan. Nah hari ini saudara, kata sudah selesai itu yang pertama artinya apa saudara di dalam bahasa Yunaninya ya. Yang pertama tetelestai artinya adalah lunas, sudah lunas. Katakan sudah lunas. Jadi kalau ada tukang tagih hutang datang saudara tinggal dicap gini, tetelestai, sudah lunas. Enggak bisa dituntut lagi. Amin saudara. Jadi iblis menuduh saudara. Mana nih belum lunas, kamu sih begini, enggak, sudah lunas. Yang kedua kata tetelestai artinya apa saudara? Artinya adalah sudah sempurna. Jadi kalau seorang artis art atau bikin patung pahat seperti Michelangelo, ketika dia membuat satu hasil pahatannya, dia melihat hasilnya sudah sempurna. Enggak perlu tambah ini, enggak perlu kurang ini. Jadi saudara kalau datang kepada Tuhan, sudah sempurna. Enggak perlu tambah ini, enggak perlu begini lagi. Amin saudara. Nah ini adalah kemenangan, katakan saya kemenangan. Saudara mau mengalami kemenangan? Saya boleh tes saudara hari ini, saya jadi presenter bola. Karena kata sudah selesai dikatakan dengan suara kemenangan seperti orang yang lagi nonton bola nunggu kapan golnya masuk. Saya tanya kepada saudara, saudara punya tim favorit, begitu gol masuk, saudara ekspresinya gimana? Apa gini? Oh gol ya. Enggak mungkin. Saudara gini enggak? Oh gol juga akhirnya ya. Kirain enggak gol. Enggak mungkin. Pasti saudara gini kan. Wah. Suara kemenangan kan. Nah itu ekspresi Yesus seperti itu. Suara kemenangan. Nah hari ini saudara mau sembuh? Saudara mengalami kemenangan? Pintu-pintu mujizat mau terbuka? Saya jadi presenter bola ya. Begitu saya bilang gol, saudara ekspresinya gol. Yang sakit sembuh hari ini. Yang sudah butuhkan mujizat kemenangan terjadi. Kalau saudara ekspresinya, gol, jadilah seperti imanmu. Saudara mengalami kemenangan hari ini? Kenapa saudara? Supaya saudara tahu kemenangan Yesus ini bukan kemenangan sembarangan. Saudara berhak untuk menerima kemenangan ini. Oke, saya jadi presenter bola, saudara siap gerakan tangannya? Oke, dan bola akhirnya ditendang dan mendekati gawang. Dan ketika ditendang dan akhirnya ditendang masuk, gol! Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hidup di dalam Tuhan itu hidup dari kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan. Amin saudara. Jadi kalau berdoa jangan gini. Maafkan Tuhan doa yang hambamu bawakan yang tidak sempurna ini. Yang penuh dengan kekurangan. Kiranya kalau Tuhan sempat jawab ya udahlah. Kalau enggak ya terserahlah Tuhan. Katakan kiri kanan, enggak ada mudah-mudahan. Sudah selesai. Kalau doa sudah selesai itu gini, Tuhan terima kasih. Kau sudah sembuhkan ya? Oke, aku bersyukur aku sudah sembuh. Jadi jangan ini Tuhan, mau enggak ya sembuhin aku? Katakan di kiri kanan, kelamaan. Ngerti ya saudara ya? Jadi doa dari kemenangan, 1, 2, 3. Doa dari kemenangan. Jadi kalau doa buat Indonesia gimana? Tuhan terima kasih, Indonesia ada di tanganmu. Indonesia ada dalam kendalimu.
Kau sudah mati buat Indonesia dan semua masalah di Indonesia sudah selesai. Gitu saudara. Jadi jangan doanya lihat kepada fakta, kok Tuhan keadaannya begini sih, kok begini? Katakan kiri kanan, kelamaan. Amin saudara. Karena kita sudah punya akses khusus untuk mendeklarasikan kemenangan. Amin saudara. Nah, apa yang terjadi dengan dia berkata sudah selesai ini, maka tirai terbelah dua. Kita lihat sama-sama ya, tirai terbelah dua. Jadi tidak ada penghalang, katakan tidak ada penghalang. Wow, kita bisa ngobrol sama Tuhan langsung. Gak ada lagi penghalang. Penghalang itu apa? Dosa. Penghalang itu apa? Segala sesuatu yang tidak sempurna karena Allah adalah kudus. Di dalam Yesus kita sudah dibenarkan dan dikuduskan. Kita berhak punya akses khusus. Oke, PowerPoint yang berikutnya. Saya boleh maju ke depan ya. Saya mengajak isi saya untuk bersaksi ya. Oke ya. Ayat selanjutnya ya. Kita baca di Ibrani. Kami sangat diberkati dengan ayat ini. Kenapa? Karena seringkali kita melihat Paskah itu, oh puji Tuhan bebas dari kutuk, bebas dari penyakit. Oke, itu benar ya, sudah tidak lagi ada dosa. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan mau kita punya hubungan yang kekal dengan Dia. Punya relationship itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan di ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wah. Amin. Katakan fasilitas khusus. Fasilitas khusus. Artinya kita sudah punya akses khusus untuk datang kepada Tuhan dengan apa saudara? Dengan jaminan darah Yesus ini. Ya, kita bisa menghampiri tata kasih karunia. Kita coba versi The Passion Translation ya. Ini bagus sekali The Passion Translation. Jadi kita baca sama-sama Ibrani ya. 4 ayat 16 The Passion Translation, demikian firman Tuhan. Iya. Jadi sekarang kita datang dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta. Wow, luar biasa ya. Untuk menerima ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan kita pada masa kelemahan kita. Amin. Bahasa Inggrisnya bagus ya. So now we draw near freely and boldly to where grace is enthroned. To receive mercy kiss. Wow, and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Ya. Jadi saudara jangan takut dengan kelemahan. Justru pada saat kelemahan itu kita punya fasilitas langsung untuk datang ketemu Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa di sini Tuhan merepresentasikan dirinya sebagai apa sayang? Sebagai sang cinta itu sendiri. Karena dikatakan kita dengan bebas dan berani ke tempat di mana cinta bertahta. Harusnya kan ke tempat di mana Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi. Maha perkasa itu bertahta. Tapi waktu kami baca ini kami benar-benar kami nangis karena Tuhan itu ingin sekali dikenal oleh kita sebagai sang cinta itu. Kasih itu sendiri. Dan ini yang membuat kami juga tertegun dan benar-benar terpesona oleh kasihnya Tuhan adalah ketika dikatakan ketika kita datang ke tempat cinta bertahta, kita akan menerima apa? Kita akan menerima ciuman belas kasihan darinya. Wow, ketika kita datang ke tempat cinta bertahta, kita bukan mendapatkan teguran atau apa? Dimarahi, disalah-salahkan. Goblok kamu gitu. Bukan. Coba deh kasih ilustrasi. Kalau anak saudara melakukan kesalahan, berani gak deket sama kita? Takut kan? Ya kan? Kita datengin kan? Weo ngaku aja deh. Gitu kan. Nah sekarang Tuhan lagi ngomong sama kita. Apapun kelemahanmu, ayo datang. Ayo. Datang kepadaku. Dekat padaku, ayo. Kita kita ngobrol, aku akan sembuhkan. Bahkan kita akan datang ke temana tadi dikatakan ke tempat cinta bertahta. Berarti pribadi Tuhan itu yang saya baca ini, saya merasakan Tuhan itu adalah cinta itu sendiri.
Jadi gak perlu takut datang kepada dia. Dia adalah sang cinta itu. Bahkan dalam kelemahan kita, kita perlu datang kepada dia. Kenapa? Karena sang cinta itulah yang akan memberikan kepada kita rasa aman, rasa penerimaan penuh dari dia. Di mana kita dipulihkan, di mana semua apapun keberadaan kita, kelemahan kita, dia sudah mengerti dan mengetahuinya. Dan apa yang Tuhan lakukan ketika kita datang kepada sang cinta, maka dia memberikan ciuman belas kasihan. Wow, itu luar biasa. Amin. Sebab dikatakan di sini ciuman belas kasihan dan menemukan kasih karunia yang sangat kita butuhkan. Amin. Nah, kasih karunia inilah yang membuat kita kuat. Amin. Jadi kita tidak lagi hidup tertuduh. Nah, inilah yang dialami oleh Daud sebetulnya. Makanya dikatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud menikmati apa? Kemurahan Tuhan. Itu seperti kalau bahasa ini itu ketagihan. Iya, addicted ya. Ketagihan, addicted untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada sang cinta itu. Karena dari situlah Daud mengalami aliran kasih Tuhan yang. Padahal Daud ditolak hidupnya ya. Daud mengalami pengkhianatan ya. Bahkan Daud itu kan dikejar-kejar sama itu Saul. Saul kan mertuanya. Belum ada kan cerita drakor orang mau dibunuh sama mertuanya kan belum ada kan. Daud ngalamin itu. Saul itu kan mertuanya, mau dibunuh sama mertuanya coba. Jadi dia mengalami situasi yang paling buruk. Tapi karena hidupnya dipenuhi dengan kasih, sehingga situasi apapun yang dihadapi tidak bisa menggoyahkan dia dengan kasih Tuhan. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Amin. Amin. Katakan dipenuhi oleh kasih. Dipenuhi oleh kasih. Katakan saldonya penuh. Saldonya penuh. Gak marah-marah. Tahu gak saldonya penuh? Orang kalau datang ke tata kasih karunia dipenuhi dengan kasih. Orang mau ngomongin dia kayak mau apapun gak tersinggung. Katakan dengan saya, tersinggung gak penting. Atau gak sedih. Gak sedih. Karena kalau orang ngomongin kita tuh kan kayak di debet. Gitu kan. Terus orang apa? Nyakitin kita, di debet lagi kan. Terus di debet. Nah kalau kita saldonya habis, marah-marahlah kita jadinya. Jadi orang yang marah-marah saldonya habis. Jadi kalau ditanya, suamimu suka marah-marah, kayaknya belum diisi ulang deh dia. Nah kalau kita ada kepenuhan kasih, orang mau marah sama kita, orang mau mengecewakan, kita nggak mudah digoyahkan. Katakan dengan saya, saldonya penuh. Saldonya penuh. Kaya dalam kasih. Kaya dalam kelimpahan kasih. dalam kasih. Kelimpahan dalam Amin. kasih. Nah kelimpahan kasih itu membuat kita punya apa? Imunitas surgawi. Iya, ini penting sekali. Katakan imunitas. Imunitas. Sebab di dalam kasih nggak ada ketakutan. Iya. Nah di tata kasih karunia ini di mana cinta bertata, wah kita seperti kayak shower dipenuhi dengan kasih. Showernya sehingga kita kepenuhan kasih itu seperti kasih itu melingkupi kita dan itu adalah antibodi kita. Antibodi secara rohani. Kenapa? Karena di dunia ini banyak sekali serangan-serangan untuk kehidupan kita. Ketakutan, aduh gimana ya uang. Baru keluar rumah aja ketemu apa angkot lah apa udah motor udah stres kayak gitu ya. Saudara udah di debet setiap hari ya. Ibu-ibu bangun tidur anak udah ribut, makanya gimana nih, wah segala macam udah di debet. Jadi kalau saudara nggak deket dengan Tuhan, saldonya habis sudah pasti. Amin. Disitulah kami mengerti mengapa Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Karena dia ketagihan untuk datang ke tahta, ke cinta bertahta itu. Sehingga dia mempunyai imunitas surgawi. Imunitas yang dari surga. Sehingga dia tidak terusik dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena cinta itulah yang memenuhi dia. Tolong pertanyaan berikutnya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita dikasihi, dicintai, kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam tuduhan. Yuk kita lihat sama-sama ya. Sehingga kita datang dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, dengan sukacita. Yuk kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan dalam versi The Passion Translation ya. Jadi sekarang. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kasus sudah ditutup. 1, 2, 3. Kasus sudah ditutup. Amin ya. Tidak ada lagi suara tuduhan dan dakwaan terhadap orang-orang yang sekarang hidup bersatu dengan Yesus yang diurapi.
Karena hukum dari roh yang memberi hidup mengalir melalui urapan Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan kematian. Wah, ini bahasa Inggrisnya bagus. So now the case is closed. Wah. Katakan 1, 2, 3. The case is closed. Semua permasalahanmu yang tidak pernah selesai, Tuhan katakan, the case is closed. Amin. Supaya saudara tahu, di dalam tata pengadilan Tuhan, iblis sudah tidak lagi bisa menuntut kita. Amin. Kita sudah dibela, kita sudah dilunasi, dan kita sudah mendapatkan satu final statement, the case is closed. Amin. Ya, ini luar biasa ya. Oleh sebab itu dikatakan there remains no accusing voice of condemnation against those who are joined in life union with Jesus. Amin. Wah, luar biasa, the anointed one. For the law of the spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Wow. Jadi kasih penebusan Yesus di kayu salib membuat kita bisa menyatu dengan Dia. Amin. Oneness menyatu dengan Dia. Bayangkan kita menyatu dengan Sang Kasih itu. Yes. Betapa luar biasanya, ya. Dan itu yang kami alami, ya. Iya. Karena apa? Kita di dunia ini, kita kan masih di dunia ya. Kan dikatakan Pak Agus enak aja ya, emangnya nggak pernah tuh ngalamin yang aneh-aneh gitu, yang ngagetin gitu. Nah, kami mau bercerita tahun 2021 akhir sehabis Natal, sehabis kita merayakan Natal, sukacita, mengucap syukur kepada Tuhan, happy Tuhan itu baik. Anak kami nginep di rumah, kumpul gitu, wah happy sekali. Nah pagi itu, besoknya kemudian setelah Natal, jadi tanggal 26, itu kami jalan pagi gitu ya. Kan kami berpikir anak-anak masih tidur, kita kemarin kan sampai malam gitu ya. Jadi kami bangun pagi karena kan kami sudah usianya makin muda, 66 tahun ya. Kami dulu kenal sejak SMA satu kelas, jadi Gita Cinta dari SMA. 66 wajah 17. Oh iya ya. Jadi kami pikir mau sehat nih jalan pagi gitu ya. Waktu itu habis hujan rintik-rintik, udah hujan dan mulai rintik-rintik, masih rintik-rintik. Kami jalan, Agus katakan kamu sayang kamu duluan deh gitu karena jalannya agak mengecil gitu ya. Saya jalan duluan, kemudian tidak lama kemudian saya dengar suara gedebuk gitu ya jatuh ya. Terus Agus bilang, sayang aku jatuh gitu ya. Jadi saya lihat ke belakang, saya hampiri dia, lalu saya bawa dia agak ke tepi, lalu dia bilang begini, dia kan matanya terbuka, tapi dia bilang begini, Agus bilang begini, sayang aku gak bisa lihat apa-apa. Iya, mata saya terbuka, tapi saya gak bisa lihat apa-apa, kayak black out gitu, benar-benar black out. Terus saya gak bisa menyentuh apapun juga seperti gitu. Ya. Jadi karena saya dulu sempat kuliah kedokteran sampai tingkat 4, jadi saya tahu bahwa apa yang bisa terjadi kalau jatuh mungkin di tulang belakangnya kena apa, tulang ekornya atau apa, mungkin juga itu kena sehingga dia tidak bisa melihat. Dalam sekejap seperti kegelapan menyergap kami. Kita ini sebagai anak Allah, kenapa kita ini tidak hidup di dunia ini tidak bisa dikatakan semuanya mulus-mulus saja gitu ya. Semua beres-beres saja gitu ya. Nah saat itu seperti kekelaman, kegelapan itu menyergap saya, ketakutan mulai. Ada suara gini, lihat tuh Agus buta loh. Hari ini habislah kamu gitu ya. Terus dia katakan tangannya sakit. Saya tahu mungkin tangannya patah karena dia kesakitan sekali. Ini saya kasih lihat, jadi tangan ini ada tulang dua gini, tangan saya patah jadi rembuk gininya. Dia kata dokter pecah ya, bukan hanya sekedar patah gitu ya. Nah saat itulah iblis benar-benar berusaha menggoyahkan saya, menggoyahkan saya dan Agus sebagai anak Allah, kekasihnya Tuhan, mempelainya Tuhan. Sepertinya iblis berkata, mana apa yang kamu katakan kamu ini kekasihnya Tuhan. Katanya Tuhan membela kamu, melindungi kami. Itu dalam sekejap. Saat itu adalah saat yang sangat kritis. Tapi saya langsung berseru, Yesus tolong. Yesus dalam hati, saya nggak mau ngomong diri karena takut nanti dia jadi panik gitu ya. Jadi saya berseru dalam hati. Dalam sekejap seperti Roh Kudus memberikan saya pengertian.
kesadaran bahwa saya dan Agus adalah anak-anak Iya. Allah dan yang sudah ditebus oleh Yesus. Amin. Fasilitas daripada kemenangan itu sudah kami genggam. Amin. Dan kemudian kedua yang paling berkesan buat saya. Tadi kan dikatakan ke tempat cinta bertahta. Kami ini sedang nyembah, senang nyanyi gitu ya. Sering mendatang ke cinta bertahta. Seperti Tuhan katakan. Kamu tahu, kamu berdua sangat aku kasihi. Itu suara di hati itu seperti itu. Menguatkan ya. Menguatkan, itu Roh Kudus bicara. Langsung saya sadar, ya Tuhan, aku sangat dikasihi. Agus sangat dikasihi. Jadi pasti yang ada dalam kehidupan kami adalah yang sungguh amat baik. Jadi tidak melihat fakta yang Ya. yang kami Terjadi. hadapi, yang terjadi. Ya. Tapi melihat daripada kebenaran Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Ya. Langsung saya kata kepada Agus, saya senderan gitu di pinggir, saya bilang, sayang kita berdua sangat dikasihi oleh Bapak. Jadi kalau Bapak mengasihi kita, Ya. pasti semuanya akan oke. Semua akan baik-baik saja. Saya tuh kaget loh, itu kasih karunia dari Tuhan. Roh Kudus memakai mulut saya untuk berkata-kata kepada dia. Dan setelah itu dia bersaksi, ketika saya mengatakan itu dia bangkit. Meskipun dia belum Iya. bisa melihat, meskipun masih ada sakit, Iya. tetapi kata-kata daripada kebenaran firman itu yang memberikan kita kasih karunia dan kekuatan. Iya. Katakan amin ya. Itu Jadi itu benar-benar menguatkan ya. Saya bilang, aduh terima kasih sayang kamu menguatkan. Terus dia juga berdoa. Saya bersyukur punya istri yang berdoa dan takut akan Tuhan. Coba bayangin kalau saya lagi jatuh, saya bilang gini, kamu sih lagi goblok, jalannya nggak hati-hati. Coba, ini jadi susah kan kita jadi gini. Habislah saya kalau udah begitu udah. Tapi waktu itu saya nggak disalah-salahin, saya diterima apa adanya. Saya merasa, aduh terima kasih Tuhan. Kita kadang-kadang laki-laki tuh suka merasa hebat segala macam. Begitu dalam kelemahan baru tahu deh. Ternyata kata-kata istri itu pengaruhnya besar banget. amin, amin. Istri-istri boleh katakan amin. Itu memberikan kekuatan buat saya gitu ya. Iya, dan saya tahu bahwa itu adalah pertolongan daripada Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus. Jadi waktu itu saya langsung telepon anak kami, menantu sama anak kami jemput. Jadi ketika itu Agus tidak bisa jalan, jadi menantu kami itu gotong dia gitu, belum bisa melihat. Tetapi di hati saya ada satu keyakinan bahwa kami berdua sangat dikasihi. Bahwa kami berdua sudah diterima apa adanya. Bahwa kami berdua berkelimpahan dengan kasihnya. Dan kasihnya itulah yang akan membuat segalanya menjadi sungguh amat baik. Amin. Jadi Agus dimasukkan ke mobil, menantu kami bawa ke rumah sakit. Saya terus mengatakan kepada Tuhan, kan saya di belakang, Agus di depan sama menantu. Saya berkata begini, dalam nama Yesus matanya terbuka, sempurna. Saya katakan begitu terus sambil menuju ke rumah sakit. Karena saya tahu bahwa matanya itu sangat penting buat dia. Tangannya juga sangat penting. Tapi saya nomor satu saya katakan dulu matanya. Apa yang terjadi? Menjelang sudah mulai sampai di rumah sakit. Dia bilang begini, sayang aku sudah mulai bisa melihat samar-samar. Wow dahsyat ya. Tuhan saya ini membuktikan. Jadi ketika kita mengalami satu masalah, itu adalah saat yang kritis. Di mana kita ada dalam sistemnya Tuhan atau kita ada dalam sistemnya dunia. Iya. Kalau saya waktu itu tidak masuk dalam sistemnya Tuhan, maka saya akan berkata, aduh gimana nih ya, aduh mata kamu panik gimana jadi ya, aduh harus cari dokter apa ya, aduh kamu nanti buta ya, aduh gitu. Ya, dan saya akan pakai akal saya. Tapi ketika Roh Kudus memberikan satu kesadaran bahwa kami berdua dikasih Tuhan, saya masuk dalam sistemnya Tuhan. Yang penuh kasih, kebaikan, kemurahan, dan selalu ingin menjaga dan menolong kita. Itu sistemnya Tuhan. Sehingga hati kami ada dalam kerajaan Allah, dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran adalah kita percaya bahwa kita adalah umat tebusan Allah. Bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Itu mendatangkan satu damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu mendatangkan satu sukacita. Amin. Dan ketika
Waktu itu akhirnya kami sampai di rumah sakit, pokoknya singkat cerita, dokter katakan hari ini juga harus masuk ke rumah sakit, harus segera dioperasi karena dia pecah, ya bukan hanya sekedar patah gitu ya. Dan apa yang terjadi adalah yang luar biasa menurut saya adalah di rumah sakit itu seperti Tuhan memberikan satu keistimewaan. Dokternya itu ngeliat Agus begitu langsung jatuh hati gitu ya, terus bilang begini, ya segera selesai, pokoknya segera dioperasi dan dokternya begitu baik. Dan saya melihat kemurahan Tuhan yang begitu sangat. Dan yang luar biasa saudara-saudara kami yang dari seberang datang semua gitu ya. Dan ternyata mereka dalam kelemahannya Agus, Tuhan menunjukkan ada kasih karunia Tuhan. Mereka mengasihi Agus, mereka sayang dengan kami. Iya, sekalipun dulu mereka kayaknya gimana gitu ya ketika kami percaya kepada Yesus. Tapi di saat kelemahan itulah Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi justru itu jadi pemulihan. Amin. Hubungan saya tadinya sama keluarga nggak sedalam itu ya. Tiba-tiba mereka datang, mereka care karena saya anak paling tua di rumah. Dan saya diciumin sama dede saya. Saya sampai nangis. Wah, saya berdoa supaya gimana ya caranya supaya hubungan jadi baik, supaya kenal Yesus. Itu pakai pikiran saya. Ternyata waktu saya kejadian ini justru di situ terjadi pemulihan. Dan yang luar biasa beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang luar biasa selama datang situ teman-teman kami juga datang. Mereka jadi dengar tentang cita Yesus, kesaksian dan semua. Jadi semua tuh indah. Ya. Katakan di dalam Tuhan semuanya indah. Semuanya indah dan Nggak baik. ada yang buruk. Amin ya. Amin. Jadi kejadian-kejadian yang datang pada kita tuh Tuhan sanggup mengubahkannya jadi indah. Amin. Dan yang luar biasa satu ketika kita dihubungi untuk mengisi acara di Raja Wali TV ya sayang ya. Oh iya. Iya. Jadi kami ada kanal YouTube tentang family, terus kemudian dilihat oleh Raja Wali TV. Terus mereka minta ketemu dan akhirnya kami diputuskan untuk mengisi di di Raja Wali TV setiap jam 1 malam ya, setiap hari ya. Tiap hari. Iya, berdua saya gitu ya. Nah, apa yang menjadi doa kami adalah kami kepingin jadi berkat buat Indonesia. Gimana jadi berkat buat Indonesia? Dan ternyata dengan mengisi acara itu, kita bisa jadi berkat buat Indonesia. Sampai kemarin ada guru yang dari pedalaman ya. Dari gitu ya. pedalaman, pelosok. Dari pelosok ya. Bapak DM. Agus, Pak Ibu Mala, saya dengar siaran ini, saya catat, saya ajarin lagi ke murid-murid saya. Wah, saya bersyukur ya, ternyata kalau kita hidup di dalam kasih, itu jalan-jalan terbuka untuk rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudaranya. Jadi saya belajar di sini bahwa hubungan itu penting di mata Tuhan. Amin. Kenapa Yesus mati? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan supaya hubungan kita dengan sesama juga dipulihkan. Sehingga kita bisa menyampaikan kasih dengan caranya Tuhan, dengan nikmat dari Tuhan. Nah saudara bayangkan jam 1 malam, kita pikir mana ada yang nonton gitu ya. Ternyata jam 1 malam itu yang nonton KDRT. Orang-orangnya sekarang yang lagi rame apa coba? Pinjol. Gimana ya Pak Agus ya, saya udah terjerat pinjol. Kasihan pinjaman online, saya kasihan dengan mereka, apalagi masalah-masalah depresi kayak begitu ya. Dan hari ini saya memberikan kepada saudara gambaran bahwa setiap orang sedang butuh bertemu dengan Yesus. Amin. Biarlah melalui hidup kita orang bertemu dengan Yesus. Jadi yang kita bagikan ini adalah kasih Yesus seperti itu. Jangan sampai orang kalau ketemu jadi gini, gimana kamu sejak kenal Pak Agus? Heran ya, sejak kenal Pak Agus kok jadi stres ya? Kok jadi mana pusing ya? Jadi sakit, nah itu nggak benar tuh. Berarti buahnya nggak ada. Tapi kalau gimana ketemu Pak Agus? Wah aku jadi relax, aku jadi kayaknya plong, jadi happy, sukacita. Nah itu berarti benar. Ya. Jadi tanya, kamu kok ketemu aku gimana sih rasanya? Yang paling tahu tuh pasangannya. Oh iya benar. Ya. Paling tahu ya. Apa? Terus ditanya, sejak kamu menikah sama aku gimana? Gimana ya? Kayaknya aku jadi stres ya. Berarti ada yang gak benar tuh. Kalau sejak kamu menikah, wah ya aku jadi bahagia nih, aku jadi happy, nah itu benar tuh. Iya. Jadi kita jadi orang yang memberi, bukan menuntut seperti itu. Dan itu bisa terjadi ketika kita kepenuhan kasih. Iya. Kita tidak akan bisa memberi apa yang kita tidak punya. Iya. Kalau kita tidak punya kepenuhan kasih, kita bagaimana memberi? Memberi kasih itu.
Nah, Yesus mati di kayu salib memberi contoh, ini adalah memberi kasih. Dia membuktikan bahwa dia lebih dulu mengasihi orang lain dengan dia mati di kayu salib. Jadi kasih itu bukan menuntut kesempurnaan, kasih itu menerima ketidaksempurnaan. Amin. Yesus yang sempurna mati untuk kita yang tidak sempurna. Supaya kita yang tidak sempurna menjadi sempurna oleh karena kasihnya kepada kita. Dan itu adalah kita melakukan hukum yang terutama. Iya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, kami ketika baca itu, wow betul ya. Ternyata kalau kita terus intim dengan dia, maka saldonya akan penuh. Amin. Dan kita bisa menggenapi hukum terutama itu. Yuk katakan dengan saya, kasih adalah tidak menuntut kesempurnaan. Tidak menuntut kesempurnaan. Menerima ketidaksempurnaan. Dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Amin. Jadi pernikahan itu kita saling menyempurnakan, saling menyembuhkan. Gitu. Nah, melalui salib inilah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Inilah kasih. Amin. Kasih bukan menuntut, kasih itu memberi. Amin. Sehingga oleh kasih ini kita juga punya akses untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, boleh saya ini tayangan sedikit tentang Raja Wali TV ya. Supaya teman-teman juga bisa bagikan. Ya, saya berharap ini menjadi berkat ya. Nah di tayangan Raja Wali TV ini kita ada waktu sekitar 30 menit ya sayang ya. Nah rupanya di situ saya belajar bahwa orang kalau di jam 1 itu bukan khotbah yang dibutuhkan. Orang butuh apa? Intim sama Tuhan. Jadi kami menyampaikan firman, kami juga sambil menyembah ya. Oke silakan Yefta ya. Apabila hati kita terus dipenuhi dan dikuasai oleh kasih, maka kasih yang memenuhi dan menguasai hati kita ini akan terpancar dan termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Karena di atas kayu salib semua masalah kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Karena itu kehidupan kita memuliakan Tuhan. Terang Kasih setiap hari jam 1 dini hari di RTV makin cakep. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan ya, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau datang ke tempat cinta bertahta. Cinta bertahta ya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, ada satu pujian. Ya pujian ini kita dapat waktu kita lagi menyembah Tuhan. Iya, kita lagi menyembah Tuhan, kita dapat lagu ini lalu menantu kami bilang, udah deh papa aku yang bikin musiknya katanya gitu ya. Jadi ini kami bersyukur sekali bahwa kami sekeluarga bisa melayani Tuhan. Amin. Brian mungkin suaranya agak dikerasin ya biar bisa kita sama-sama ya. Saudara nikmati hadirat Tuhan ya. Setiap kata-kata ini saudara katakan dengan iman bahwa kasih-Nya begitu luar biasa ya. Dia sudah melakukannya untuk kita, mengampuni kita, membebaskan kita. Bersyukur Kau ampuni aku bersyukur Kau bebaskan aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Mari katakan, aku bersyukur Kau sembuhkan aku bersyukur Kau pulihkan aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur Aku bersyukur, aku bersyukur.
sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Mari katakan, aku bersyukur, Kau ampuni aku. Aku bersyukur, Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Mari katakan, aku bersyukur, Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur, Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Semua, aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Sembah Dia. Namo namo revera, bravo sanore, nere vamo namore, bravo sano amore. Hallelujah. Namo namo revera, namo namo revera, namo sano namore, namo namo Kau angkat kedua tanganmu. Ramo sanore, kuralabat sakarabay. Kuasa Allah mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Yesus. Ya, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada pemulihan hari ini. Terima pengurapan Allah. Terima pengurapan Allah. Kuralabat sikarabalabalabal. Nereba monamore. Mengalir dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Aku bersyukur, katakan, aku bersyukur, aku bersyukur,
ku bersyukur. Berdoa Tuhan hari ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pintu-pintu mujizat terbuka. Masalah-masalahmu hari ini Tuhan selesaikan dan berani berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita mau menari kemenangan. Kita mau bersorak buat kemenangan ini. Katakan dengan saya kemenangan. Kemenangan. Silakan Brian yang nextnya. Ya, kita mau katakan hari ini kemenangan itu terjadi. Amin. Wow. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan, bersyukur untuk kemenangan yang Dia berikan buat kita semua. Ya, saudara boleh menari. Kemenangan itu terjadi buat kita. Kita mau menari tarian kemenangan. Siap semuanya? Hey. Dan ku menari, ku menyanyi, ku memuji dengan kecapi dan rebana, ku memuji. Hey. Ada tarian kemenangan, sukacita. Tuhan. Ya. Mana yang mau menari di depan boleh? Mana tamborinnya? Mana tamborinnya? Silakan boleh maju ke depan. Tamborinnya sambil menari. Ya, sambil menari semua. Dan ku menari, ku menyanyi, ku memuji. Kecapi dan rebana, ku memuji. Hey, ada tarian kemenangan, sukacita, sorak-sorak, semua. Buat Tuhan, selamat menari buat Tuhan. Hey, haleluya. Kita bersuka cita karena Yesus sudah menembus kita. Kita mau katakan kemenangan ya. Kita mau katakan kemenangan ya. Kita mau declare semuanya. Siap semuanya. Oh, kemenangan, kemenangan. Semua. Kemenangan. Hey. Oh, kemenangan. Semua. Kemenangan. Kemenangan. Hey. Oh, kemenangan. Kemenangan. Hey, semua. Kemenangan. Kemenangan. Hey, haleluya. Amin. Semangat katakan. Oh, haleluya. Amin semuanya. Oh, haleluya. Oke, Brian. Thank you. Angkat tanganmu, saudara. Hari ini kemenangan itu terjadi dalam Amin. hidupmu. Saudara pulang dengan sorak-sorai. Amin. Saudara pulang dengan kemenangan. Amin. Dan kami berkata hari ini di dalam nama Yesus terjadi kemenangan itu. Amin. Semua percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati.